Shalom pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Israel Roland di program di Jurnal TV ini. Puji Tuhan, tadi sudah kita dengarkan sama-sama di bagian pertama. Sekarang kita masuk di bagian berikutnya. Nah, saudara, tadi kita sudah merenungkan mengenai Daud, ya, bagaimana dia pergi berperang. Pada waktu dia pergi berperang, bangsa Amalek datang ke rumahnya dan mengambil semua harta benda beserta istri dan keluarga mereka menjadi tawanan. Dalam hidup kita mungkin bisa juga seperti itu, saudara. Kita rasanya sudah bekerja dengan baik sebagai kepala rumah tangga misalnya. Kita sudah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kita sudah menjadi anak yang baik. Kita sudah menjadi menantu yang baik, mertua yang baik. Tapi pada waktu kita pulang ke rumah, seperti medan perang gitu ya. Seperti di rumah itu banyak yang dicuri dan ditawan oleh iblis. Apa aja, saudara? Banyak. Mungkin damai sejahtera, sukacita, kesehatan, ekonomi. Waktu kita pulang ke rumah rasanya itu nggak ada gitu di rumah. Kok bisa gitu? Padahal saya sudah hidup baik, sudah melakukan apa yang menjadi tugas saya, bahkan saya mungkin aktif pelayanan di dalam gereja. Tetapi rasanya begitu saya pulang ke rumah kok keadaannya kacau balau gitu. Dan itu yang dialami oleh Daud di dalam 1 Samuel pasal 30 ini, saudara. Pada waktu dia pulang, dia lihat kotanya sudah terbakar habis, bayangkan. Istrinya tidak ada, anaknya nggak ada. Hartanya pun tidak ada. Itu yang menyebabkan di ayat yang keempat, Daud dan orang-orangnya menangis sampai tidak kuat lagi menangis, saking menderitanya. Dan saya nggak tahu, mungkin beberapa saudara sekarang sedang menderita seperti ini ya, menangis sampai nggak bisa menangis lagi. Ya, saudara nggak sendirian berarti ya. Daud pernah mengalaminya. Dan mungkin orang lain juga banyak mengalami hal seperti ini. Merasa sudah melakukan bagiannya, sudah bekerja dengan baik, sudah melakukan tugasnya, tapi begitu pulang ke rumah atau menghadapi hidup ini kok kayak nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, ekonomi lemah gitu kan istilahnya, berkat sepertinya nggak ada, kayaknya semua tuh nggak ada, semua kayak ditawan iblis gitu. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah, saudara, kalau itu diizinkan Tuhan terjadi kepada Daud, ya perhatikan saya nih, saudara. Daud ini hidup, kalau saudara baca di 1 Samuel pasal 29, Daud dikatakan hidup jujur, dan dia hidup takut akan Tuhan. Tapi ternyata masih bisa tertimpa badai yang seperti ini. Apalagi kita, saudara. Apalagi kita. Jadi nggak usah bertanya, kenapa, saudara? Seringkali waktu kita menderita dikit aja udah protes sama Tuhan. Kenapa, Tuhan? Aku sudah melayani, aku sudah memberi, aku sudah hidup seperti ini. Kok kenapa masih ada penderitaan? Kenapa masih ada masalah? Saya tidak melihat Daud di sini ngomong kenapa di sini. Padahal dia sudah hidup jujur, dia sudah hidup takut akan Tuhan. Tapi dia masih bisa mengalami badai yang seperti ini. Bayangkan, saudara. Ya, rumahnya dibakar habis, istri anaknya ditawan, hartanya dicuri orang. Apakah saudara pernah mengalami hal seperti ini? Saya yakin sebagian besar dari kita nggak pernah. Saya pun belum pernah ya. Begitu pulang lihat rumah kebakar, istri, anak nggak tahu kemana gitu ya. Nggak pernah kan, saudara? Tapi Daud mengalaminya. Dan ini menjadi teladan bagi kita bagaimana cara Daud menghadapi hal ini. Saya rasa ini berguna bagi kita untuk kita menghadapi penderitaan yang sedang kita alami sekarang, saudara, di tengah pandemi ini. Ya, dan sekali lagi saya katakan, kita sedang menderita sekarang, tapi ternyata penderitaan kita tidak separah penderitaan Daud ini. Kita harus setuju itu, saudara ya. Penderitaan Daud ini parah banget. Sampai dia menangis, sampai habis air mata istilahnya. Sampai nggak bisa menangis lagi. Nah, mungkin saudara berkata, wah hebat ya penderitaan Daud, oh, luar biasa. Tapi tahukah saudara, ternyata penderitaan Daud belum selesai sampai di situ. Oh iya Pak, iya betul. Kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6 dari 1 Samuel pasal 30. Dan Daud sangat terjepit. Ya, sudah habis nangis sampai nggak bisa nangis lagi. Dia sangat terjepit. Kenapa? Karena rakyat mengatakan, ya anak buahnya nih, mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Bayangkan, saudara. Anak buahnya
yang harusnya menjadi penopang dia, yang harusnya taat patuh sama dia. Bayangkan ini anak buahnya. Ingin membunuh Daud. Ingin melempari Daud dengan batu. Ini firman Tuhan yang katakan. Belum cukupkah penderitaan Daud, saudara? Sudah keluarganya ditawan, harta bendanya habis. Anak buahnya lagi, yang biasa perang sama-sama dia, ingin membunuh dia, melempari dia dengan batu. Jadi istilahnya kalau sekarang mungkin ya, kita sudah kehilangan semua, kita sudah nggak punya apa-apa. Orang-orang terdekat kita, yang harusnya mengasihi kita, menjaga kita, malah ingin mencelakai kita. Coba saudara bayangkan aja tuh. Ya, sudah nggak punya apa-apa, orang-orang yang dekat dengan kita seperti orang-orangnya Daud ini. Bukannya membela dan membantu menguatkan kita. Biasa kan orang kalau lagi kesulitan tuh kan butuh teman curhat lah atau perlu bantuan kan gitu ya kan. Tapi ini orang yang harusnya membantu, orang yang harusnya menopang, justru ingin membunuh, justru ingin mencelakakan kita. Udah lengkap itu, saudara. Lengkap sudah penderitaan Daud. Ya, penderitaan fisik, penderitaan mental, semuanya sudah dia menderitanya total ini. Dan saya yakin sedikit dari kita yang pernah mengalami penderitaan yang luar biasa seperti ini. Sedikit saudara. Bahkan saya kalau memposisikan diri saya, terus saja jujur aja saudara, mungkin nggak sanggup. Nggak sanggup menderita seperti Daud ini. Tapi sekali lagi saya katakan, kita mau belajar dari sikap Daud. Apa yang Daud lakukan pada waktu dia mengalami hal ini semua. Kita langsung masuk ke poin yang pertama. Yang pertama, masih di ayat yang ke-6. Di kalimat yang terakhir berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Luar biasa. Hal pertama yang dilakukan oleh Daud, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Loh, Pak, dia kan sudah percaya sama Tuhan. Memang. Saya kalau tanya kepada saudara, udah percaya Tuhan belum? Semua saudara pasti jawab sudah, pasti, ya kan? Kalau nggak mungkin sudah jadi Kristen, ya kan gitu. Kalau nggak mungkin saudara beragama. Pasti saudara percaya Tuhan kalau saya tanya. Tapi di sini kalimatnya adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, di 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6 itu, saudara. Saya bacakan supaya jelas bagi kita. Ada bedanya antara percaya dan menguatkan kepercayaan. Menguatkan kepercayaan itu adalah satu tindakan atau sikap hati. Bukan pasif. Bukan terima apa adanya. Bukan karena saudara percaya, karena saudara lahir Kristen, makanya saudara percaya Tuhan Yesus. Bukan seperti itu percayanya. Bukan saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di bibir saja. Kalau kita cuma ngomong, saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Semua orang Kristen pasti ngomong itu. Tapi kalau menguatkan kepercayaannya adalah seperti ini. Misalnya zaman sekarang, saudara ditawari naik jabatan, atau ditawari uang, atau ditawari jodoh, ya kan? Atau ditawari apapun, asalkan saudara mau meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau orang yang tidak kuat kepercayaannya kepada Tuhan, saya pastikan dia pasti akan meninggalkan Tuhan Yesus, kan gitu. Walaupun tadinya dia percaya nggak sama Tuhan, ya dia percaya. Dia tadinya percaya sama Tuhan, tapi karena satu dan lain hal, dia bisa tidak percaya lagi. Nah, itu adalah orang yang percaya seadanya aja. Tetapi Daud tidak seperti itu. Maksudnya dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan adalah ini, saudara. Walaupun badai menerpa, ya kan? Walaupun dia kehilangan segala sesuatunya, walaupun anak buahnya ingin membunuh dia, Daud tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Walaupun dia dalam keadaan yang sangat sulit, dia tidak bertanya kenapa. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan jadi seperti ini? Kenapa? Kenapa Tuhan? Gitu. Enggak. Tapi dia berkata, aku tetap percaya Engkau Tuhan. Nah, itu bedanya, saudara. Dan itu pertama yang dilakukan oleh Daud. Dan saya pun belajar
Kita semua hidup nggak lepas dari masalah. Saya sudah mengalami beberapa masalah yang sampai membuat saya menangis sampai habis, itu ada juga, saudara. Dan saya tahu ayat ini sejak lama. Setiap kali masalah itu melanda, saya akan buka lagi ayat ini. Saya akan coba memahami isi hati Daud. Daud bisa seperti itu. Dan seringkali saya terbantu oleh kisah ini, oleh ayat ini. Dan saya mencoba, saudara. Walaupun prakteknya, saya jamin sangat sulit. Untuk kita bisa bersyukur walaupun kita sedang menderita. Kalau ada yang bilang gampang, itu bohong, saudara. Untuk bisa bersyukur dan tetap percaya kepada Tuhan, walaupun kita habis-habisan, dihianati orang, difitnah orang, dicelakai orang yang harusnya membela kita, malah dia mencelakai kita. Dan kita harus tetap bersyukur dan berkata, terima kasih Tuhan. Itu susahnya sangat susah. Ya, kadang-kadang mau bilang terima kasih Tuhan tuh udah nggak sanggup ngomongnya. Karena apa? Karena berlawanan dengan keadaan kan gitu. Keadaannya berkata harusnya kita nih marahin Tuhan gitu istilahnya. Tapi kita harus tetap bersyukur tuh. Kalau ada yang bilang gampang itu bohong. Tetapi Daud bisa melakukannya. Kenapa Daud bisa melakukannya? Nanti kita akan baca selanjutnya. Tapi saya mengajak kita semua di tengah pandemi ini, di tengah virus yang merajalela ini, saya mengajak kita untuk tetap bersyukur dan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jangan sampai ada di antara kita yang lemah. Hatinya sampai lemah. Jangan sampai ada yang berkata bahwa kenapa Tuhan izinkan. Jangan, nggak usah nanya kenapa, saudara. Jangan sampai di antara kita ada yang kecewa dengan Tuhan. Dan saya mengajak kalau ada saudara yang sudah terlanjur kecewa, ya kan? Kalau ada saudara yang sudah terlanjur kesal dengan Tuhan, atau saudara yang merasa sudah kenapa gitu, ya kan? Mari kita mulai menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan. Kenapa poin-poin ini perlu? Nanti saudara di akhir saudara akan melihat betapa luar biasanya Daud, yang Daud alami itu ya saudara. Luar biasa. Nanti saudara lihat di endingnya nanti ya. Tapi yang pertama adalah kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Jadi saudaraku yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara seiman, mari jangan lemah iman. Di tengah kondisi yang sulit. Beberapa teman saya kehilangan pekerjaan, saudara. Dan beberapa yang lainnya hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Yang tidak seperti dulu lagi. Dan untuk saya berkata kepada mereka, bahkan ada beberapa orang yang bekerja dengan saya katakan, kondisi sekarang beda dengan yang dulu, gitu. Jadi dari segi pemasukan, ekonomi, segala sesuatunya harus dibatasi. Dan bagi saya untuk mengatakan hal itu kepada mereka, itu menyakitkan hati saya. Saya aja yang ngomong sakit hati, gitu. Apalagi mereka yang nerima kenyataan itu, begitu. Nah, saya tahu betapa sulitnya untuk tetap mempercayai Tuhan di kondisi yang sulit ini. Karena hari-hari yang kita bangun tidur, kita harus makan. Anak kita harus makan, kan gitu. Harus beli susu, kan begitu. Sedangkan pemasukan kita mungkin berkurang, yang harusnya kita bisa bekerja, nggak bisa bekerja, bahkan ada yang diberhentikan. Itu sulit, tapi saya tetap mengajak kita semua yang dalam kondisi sulit seperti itu. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ya, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Minimal dalam hati saudara. Ya, dalam hati bangkitkanlah kepercayaan. Bangkitkanlah iman, walaupun kita nggak bisa melihatnya sekarang. Bangkitkanlah iman bahwa Tuhan ada. Dan Tuhan nggak buta, saudara. Tuhan bukan patung. Kalau saudara menderita, Tuhan pun bisa merasakan penderitaan saudara dan saya. Maka itu mari kita tetap percayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu di dalam ayat yang ke-7. 1 Samuel 30 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa
efod itu kepada Daud. Efod itu apa, saudara? Efod itu adalah suatu alat ibadah di masa Daud yang dipakai untuk menanyakan kehendak Tuhan, ya. Itu efod. Jadi efod itu adalah salah satu alat untuk ibadah untuk menanyakan keputusan Tuhan. Ya. Jadi bisa dibilang bahwa setelah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Jangan hanya berhenti di, oke, Tuhan, aku percaya Engkau tetap baik. Terus saudara nggak selesai sampai di situ, yang nggak ada apa-apanya, saudara. Seperti Daud, setelah dia menguatkan kepercayaan dirinya kepada Tuhan, dia mengambil efod, itu tanda ibadah. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap beribadah. Loh Pak, bagaimana? Ini kondisi sekarang kan tidak memungkinkan. Nah, justru di sini saya bisa ambil sisi positif, saudara. Betul. Di tengah kondisi seperti ini, di mana hampir semua gereja tutup, ya kan? Maksudnya adalah bangunannya, betul nggak? Gedungnya tutup, saudara. Tapi ibadah harus tetap jalan. Maka dari itu ternyata kita sekarang bisa dengan jelas memahami dan meresapi bahwa ibadah itu bukan hanya di dalam gedung gereja. Memang ibadah di gereja itu penting, karena firman Tuhan berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ya, di gereja. Tetapi ibadah yang sesungguhnya, kita nggak usah buka, tapi saudara percaya ya sama saya, di Roma pasal yang ke-12 itu, ibadah yang sesungguhnya adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan sejati. Ibadah bukan hanya di dalam gedung gereja. Dan sekarang kita buktikan sama-sama di tengah kondisi seperti ini. Apakah saudara orang yang beribadah atau bukan? Jelas, saudara. Kalau saudara bukan orang yang beribadah, begitu gereja tutup, saudara tutup juga. Betul, saudara. Pasti, saya pastikan. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh orang yang beribadah, yang dimaksud Tuhan ibadah adalah mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan. Mempersembahkan hidup, saudara, bukan uang, ya kan? Tapi hidup. Bukan mempersembahkan waktu 2 jam seminggu di hari Minggu. Kemudian saudara berkata, aku sudah beribadah loh. Kenapa? Iya, aku kan sudah ke gereja hari Minggu 2 jam. Itu. Nah, sekarang orang-orang yang seperti itu mau bilang apa? Ibadah nggak bisa di gereja sekarang. Ibadah yang sesungguhnya adalah, saya mau kasih tahu kepada saudara, mempersembahkan hidup. Ibadah yang sesungguhnya adalah seorang ibu rumah tangga bangun lebih pagi dari suaminya dan anaknya, mempersiapkan sarapan, kemudian menyiapkan baju, mencuci piring, nyuci baju. Ya, begitu suaminya, anak-anaknya bangun, bersih-bersih, makan bersama. Itu ibadah bukan, saudara? Itu ibadah. Ya. Ibadah adalah seorang kepala rumah tangga, bapak, yang berangkat bekerja. Apapun pekerjaannya. Dari yang jabatan paling tinggi sampai jabatan yang paling rendah. Ya kan? Tapi dia bekerja dengan sungguh-sungguh demi menghidupi, menafkahi keluarganya. Itu adalah ibadah. Seorang anak sekolah yang belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang terbaik, itu adalah ibadah. Ya, jelas nggak, saudara? Ibadah itu adalah apa yang kita lakukan sehari-hari dengan tetap bersyukur kepada Tuhan, dengan tetap menjalankannya sesuai dengan bagian kita. Itu adalah ibadah. Di samping tentunya saat teduh, baca Alkitab, renungkan, berdoa bersama, ya kan? Mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Kemudian pada waktu malam sebelum tidur kita berdoa lagi. Kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Itu juga ibadah, jelas. Tapi ternyata ibadah yang sejati juga adalah pada waktu saudara mengerjakan bagian saudara dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah engkau melakukan segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk
Tuhan. Itu adalah ibadah. Jadi bukan hanya di gereja ibadah. Jadi apakah kita masih bisa beribadah, saudara, walaupun gereja ditutup? Jawabannya adalah masih. Jelas masih. Ya, jelas masih. Lakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang menjadi tugas saudara. Kita akan break sejenak, saudara, untuk membahas poin-poin berikutnya. Masih ada beberapa poin lagi yang saya jamin apabila kita ikuti, kita akan bisa mendapatkan kemenangan seperti yang Daud dapatkan. Saya akan kembali setelah yang berikut ini.